3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai, bos tampan yang mati rasa, part 25. Terima kasih untuk yang setia di channel ini, yang udah subscribe, like, dan komentar. Tetap sehat dan bahagia. Pimpinan yang ingin ditemui Alan itu adalah Willy, bos Alana. Willy membatalkan janjian pertemuan mereka saat Willy melihat Alan adalah laki-laki yang berpelukan dengan Alana. Willy langsung membatalkan pertemuan itu tanpa Alan tahu alasannya. Alan merasa gelisah karena belum dapat melaksanakan tugasnya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Amerika. Alan bahkan tak tahu wajah orang yang akan ditemuinya. Alan menyerah. 2 hari waktunya yang tersisa dimanfaatkannya bersama Amara. Dan siang ini, Alan dan Amara ke kantor Alana membawa bekal makan siang. Sudah beberapa hari ini, Alana tak bisa pulang makan siang ataupun makan malam bersama. Jadi Alan memutuskan untuk ke tempat kerja Alana. Alana sangat senang. Kalau kerjaanmu banyak, kita makan di ruanganmu ini aja, gak perlu ke taman. Gak apa-apa kan makan di ruanganmu ini? Bisa kerja sambil mengobrol dan makan. 1 kali dayung, 3 pulau terlampaui, kata Alan tertawa. Alana merasa sedih. Dia memeluk kakaknya itu. Lalu mereka makan. Alan yang melihat kerjaan Alana begitu banyak, ikut membantu sambil tetap bermain dengan Ara. Kadang-kadang Alan menyuapi adiknya itu. Alana punya ruangan kerja sendiri yang cukup besar. Kantor juga sepi karena hampir seluruh karyawannya sedang istirahat makan siang. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Alan membukanya. Pak Willy, ada yang bisa dibantu, Pak? Alana langsung berdiri dan agak membungkukkan badannya pertanda hormat pada Willy. Willy yang tak menyangka akan melihat Alan ada di situ, jadi terdiam di pintu. Untung Amara langsung memeluknya. Uncle Willy, Ara kangen, kata Ara mencium pipi Willy. Willy jadi salah tingkah. Silakan masuk, Pak. Apa Bapak sudah makan? Kami sedang makan siang bersama sambil kerja, kata Alana tersenyum. Willy tambah kesal. Dia sengaja memberi Alana banyak pekerjaan supaya Alana tidak punya waktu untuk laki-laki itu. Sekarang malah makan bersama di kantor, umpat Willy dalam hati. Lan, bukankah ada aturan perusahaan orang lain tidak bisa... Willy terhenti. Oh iya Pak, maaf, saya tidak bermaksud melanggar Pak. Saya hanya ingin makan siang bersama kakak saya. Pekerjaan saya banyak sekali sementara kakak saya 2 hari lagi akan pulang ke Indonesia. Jadi, suara Alana pelan dan sedih. Kakak? Tanya Willy. Maafkan saya Pak, saya siap terima sanksi. Oh ya, kenalkan, ini kakak saya. 2 hari lagi dia akan kembali ke Indonesia. Itu sebabnya saya meminta dia untuk datang ke sini makan siang bersama saya Pak, supaya saya bisa sambil bekerja. Jelas Alana. Alan langsung menghampiri Willy dan memberi salam. Saya Alan, maafkan saya dan adik saya Pak, tapi kami tidak bermaksud jahat. Saya yang salah karena memaksa datang ke sini. Maklumlah, tahunan saya tidak bertemu adik dan ponakan saya ini, kata Alan dengan sopan. Willy jadi salah tingkah, dia salah cemburu. Uncle, suapin Ara lagi, kata Amara turun dari gendongan Willy dan menarik tangan Alan. Ara? Tegur Alana. Gak apa-apa Lan, maaf aku yang mengganggu. Aku kesini malah mau mengajakmu makan siang di ruanganku. Aku juga banyak kerjaan dan gak sempat keluar untuk makan. Tapi gak enak makan sendiri, kata Willy. Maaf kalau saya lancang, tapi tidak pantas kalau Alana ke ruang pimpinannya dan hanya berduaan makan siang, bukan kerja, kata Alan. Willy tersekat. Kakak, tegur Alana. Gak apa-apa Lan, kakak yang baik itu memang harus menjaga adiknya. Maaf mas, tapi ada sekretaris saya kok, kata Willy. Alan tersenyum. Oh maaf, saya lancang lagi, kata Alan. Gimana kalau kita pindah ke ruangan saya, kata Willy. Maaf pak, tapi kakak saya membawa makanan dari rumah. Makanan yang sudah sangat saya rindui selama ini pak.
Itu buatan dan kiriman dari ibu saya, jawab Alana. Dari Indonesia? Makanan apa? Boleh saya minta? Kata Willy langsung masuk dan mendekati meja kerja Alana yang ada makanan. Rendang? Wow! Willy langsung menyendok sesendok nasi dan sepotong rendang, langsung memakannya. Oh, thanks God. Ini lezat sekali. I love Indonesia, kata Willy tanpa malu. Alan jadi tertawa melihatnya. Pak, ini masih ada piring bersih, makan di sini saja. Silakan Pak, kalau perlu jatah saya silakan makan saja Pak, kata Alan. Uncle, itu kan punya Ara. Amara protes pada Willy yang memakan rendang miliknya. Willy melotot lucu. Nanti Uncle ganti dengan boneka ya. Mas beneran nih mas, punya mas saya makan ya, terima kasih. Kata Willy mencium pipi Amara lalu mengambil tempat yang berisi rendang. Kita makan di ruanganku aja ya, ayo kerjaanku banyak sekali Lan, bawa juga kerjaanmu. Kita ngobrol sambil makan dan kerja, kata Willy langsung keluar. Alan tertawa dan mengajak Alana yang cemberut. Dia sering begini dek, bosmu itu lucu, kata Alan. Lucu dan royal, tapi nyebelin banget kak. Dia sering ngasih kerjaan yang berat-berat pada Lana, keluh Alana. Bagus itu dek, itu artinya dia percaya dan butuh kamu, kata Alan sambil mengelus kepala adiknya. Mereka sampai di depan ruangan Willy. Silakan masuk mas, silakan duduk di mana saja yang nyaman. Maaf ya mas, karena kerjaan saya banyak, jadi saya duduk di meja kerja saya. Kamu duduk di meja besar aja, makanan sekalian taruh di situ juga, kata Willy. Alan memilih duduk di samping Alana, sementara Amara sudah sibuk bermain dengan banyak mainan yang terdapat di ruangan itu. Sepertinya Amara sering bermain di ruangan ini, pikir Alan, ruangan yang besar dan mewah. Ara, sini makan Uncle suapin, kata Alan. Amara langsung menurut dan mencium pipi Alan setiap selesai disuapin. Alan juga menyuapi Alana sambil membantu kerjaan Alana. Willy melirik dengan ekor matanya. Sekarang bukan rasa cemburu, tapi merasa iri. Dek, ini lebih cepat kalau dibikin dengan cara begini, kata Alan menunjukkan apa yang lagi ditulis Alana. Gimana caranya kak? Tanya Alana. Begini dek, coba di laptopmu saja, kata Alan lalu memberi contoh pada Alana. Aha, kenapa tak terpikir olehku ya kak? Seru Alana senang dan memeluk Alan. Willy sengaja batuk-batuk kecil sambil menelpon. Willy berbicara dalam bahasa Prancis yang sama sekali tak bisa dimengerti oleh Alan. Setelah itu, Willy pindah ke meja besar tempat Alana. Silakan makan dulu pak, istirahat 10 menit aja itu tidak akan bikin bapak bangkrut, kata Alan dan menyendokkan makanan ke piring dan memberikan piring itu pada Willy. Terima kasih mas, itu ada sedikit masalah di jaringan, jadi sekalian saya istirahat makan deh, kata Willy dengan suara terdengar kesal. Jaringan apa pak? Tanya Alan. Kak Alan lumayan menguasai IT pak, siapa tahu kakak bisa bantu-bantu, kata Alana pada Willy. Willy berdiri dan berjalan ke mejanya mengambil laptopnya. Ini mas lihat saja sendiri, kata Willy. Alan pindah ke samping Willy memeriksa laptop Willy. Kak, Alana memanggil Alan. Kenapa dek? Ada yang sulit lagi? Tanya Alan melihat ke Alana. Alana menggeleng. Alana membuka mulutnya minta disuapin. Alan tertawa dan pindah duduk di antara Willy dan Alana. Dia menyuapi adiknya sambil tetap memeriksa laptop Willy. Kalau kan jelek, gumam Willy. Bilang saja kalau ngiri. Alana meleletkan lidahnya. Dek, itu pimpinanmu, tegur Alan. Willy tertawa dan meleletkan lidah membalas Alana. Dia merasa senang karena dibela oleh Alan. Pimpinan jelek gak laku-laku, balas Alana. Dek, tegur Alan lagi. Biarin mas, adikmu itu memang begitu. Tapi kalau ada orang lain dia gak begitu, dia tetap sopan kok. Dia takut gajinya kupotong, kata Willy tertawa sambil tetap makan. Kalau gitu kerjain nih sendiri, bisa gak? Lana sampai gak bisa jalan-jalan dengan Kak Alan gara-gara kerjaan ini. Keluh Alana hampir menangis. Alan berdiri dan memeluk kepala adiknya. Udah dek, gak apa-apa, kita kan bisa bertemu lagi. Tapi janji ya, jangan sampai sembunyi-sembunyi apa-apa lagi dari kakak, oke?
kata Alan dan menyuapi Alana. Willy merasa bersalah. Ara sayang, ayo sini makan dulu, panggil Alan. Amara datang dan duduk di pangkuan Alan. Uncle suapin dan pangku Ara, tapi Uncle sambil bekerja ya. Jadi Ara jangan pegang-pegang laptop Uncle Willy ini, oke? Kata Alan. Amara mengangguk. Willy memperhatikan Alan, merasa kagum, seorang laki-laki yang begitu penyayang. Weh, ngapain lihat-lihat ke Alan? Jatuh cinta ya? Jangan-jangan Alana meledek Willy. Alan melotot pada adiknya itu yang membuat Willy tertawa. Orang tua kalian pasti bangga punya anak-anak baik dan penyayang seperti kalian, kata Willy. Alan menatapnya. Orang tuaku sudah meninggal saat aku SMP, kata Willy. Alan dan Alana terdiam. Maaf, kata Alan. Biasa aja mas, mungkin karena aku sudah sangat lama sendiri tanpa keluarga. Jadi, aku agak terkejut melihat interaksi kalian. Zaman sekarang ini masih ada keluarga yang seperti kalian, kata Willy lagi dan tersedak. Alan yang di samping Willy refleks menepuk-nepuk belakang Willy dan memberi minum. Willy merasa terharu diperhatikan seperti itu. Makanya pelan-pelan, rendangnya gak bakal lari kok, kata Alana tertawa. Willy melempari Alana dengan gumpalan tisu. Pak, apa laptopnya ini pernah dipegang orang lain? Tanya Alan. Enggak lah, ini kan laptop pribadiku. Kenapa? Tanya Willy. Alan diam dan masih mengutak-atik laptopnya. Araknya sini Lana gendong kak, kata Alana pada Alan. Willy langsung mengambil amarah dari Alan. Sepertinya dia ngantuk, biar tidur di sofa dulu, kata Willy. Alan mengambil kertas kosong dari Alana dan meminta pulpen ke Alana dengan isyarat. Alana bingung. Kenapa kak? Tanya Alana. Alan kembali memberi kode untuk diam. Alana memberikan pulpen ke Alan dan Alan menulis di kertas dan menunjukkannya pada Alana. Kemungkinan laptop Pak Willy disadap, tulis Alan. Alana melotot dan melirik pada Willy yang masih menepuk-nepuk amarah di sofa. Alana mengambil kertas tulisan Alan itu dan menunjukkannya pada Willy. Willy langsung mendekati Alan. Alan menulis lagi. Bicara biasa saja, jangan menyebut nama. Coba Bapak pura-pura menelpon, tulis Alan. Willy mengikutinya dengan pura-pura menelpon sambil balas menulis. Kita keluar dari ruangan ini. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. You'll not be alone.